Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini, seperti biasa ya, saya akan mengajar mata kuliah hukum perikatan. Dan sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya absen ya, dulu angkat tangan dan bersuara ya. Oke, yang pertama Ajeng hadir. Yang kedua Indari hadir. 3 Rifki. Dan sekarang kita pertemuan yang kedua ini membahas terkait dari objek dan subjek hukum perikatan. Sebelumnya kita udah pernah bahas ya hukum perikatan di pertemuan pertama tuh. Kenapa hukum perikatan itu dikatakan hukum perdata? Masuk ke dalam hukum perdata. Coba dulu mau berpendapat. Karena dalam hukum perdata itu ada pengatur hubungan antara pihak yang akan melakukan perjanjian. Ya. Jadi dalam hukum perdata itu hukum yang mengatur tentang perjanjian. Dari teman-teman ada yang mau menambahkan kembali? Boleh dari mahasiswa ya, dari Rifki untuk menambahkan. Ya, hukum perikatan itu mengatur hukum privat, artinya mengatur individu antara individu ataupun individu dengan badan hukum. Oke, terima kasih Rifki ya atas pendapatnya, juga Nurul sudah memberikan pendapat. Materi yang akan sekarang disampaikan ya terkait dari subjek perikatan dan objek perikatan itu sendiri. Objek perikatan ya, ada yang tahu objek perikatan itu apa? Objek barang ya. Kita kalau mengenal objek biasanya barang gitu ya, apalagi kebendaan gitu ya, yang sifatnya itu kebendaan gitu. Itu kita mengenal istilah objek itu seperti itu. Oke, nah di sini ya teman-teman, dalam hukum perikatan ini ada istilah objek dalam hukum perikatan, yaitu prestasi ya, prestasi. Jadi kalau kita mengenal objek perikatan, jadi kalau dalam hukum perikatan itu selain benda, kita mengenal ada istilahnya prestasi. Nah, ini apa itu prestasi ya? Boleh diwakilkan ya, dibaca oleh siapa yang mau baca? Lindari. Lindari mah nggak boleh baca prestasi ya dalam objek perikatan. Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Prestasi merupakan objek perikatan. Dalam ilmu hukum, kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual atau perjanjian, yaitu perikatan. Hak dan kewajiban dapat timbul apabila terjadi hubungan antara dua pihak yang berdasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian, yaitu perikatan. Oke. Nah, jadi kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, sebagaimana kita pernah dibahas ya dalam rumusnya hukum perdata itu ada kewajiban yang harus dilaksanakan ya, ada hak yang harus terpenuhi ya. Jadi ada kewajiban yang harus dilaksanakan dan hak yang harus terpenuhi gitu ya konsepnya. Jadi kalau rumus itu hilang dari hukum perdata ya atau hukum perikatan ini, itu akan menjadi sebuah permasalahan ya, entah itu bisa lawan prestasi ya, atau bisa apa ya, ada cedera janji lah gitu ya, atau lawan prestasi gitu. Oke, nah lanjut di bentuk-bentuk prestasi nih di sini teman-teman. Bentuk-bentuk prestasi ini kita kan belajar hukum perikatan itu dalam KUH Perdata atau BW gitu ya. Nah itu di Indonesia kan masih terikat dengan KUH Perdata yaitu BW itu. Nah di sini prestasi menurut KUH Perdata sendiri bisa dibaca ya ada 3 ya prestasi itu dalam KUH Perdata. Yang pertama itu memberikan sesuatu gitu ya. Artinya ini prestasi itu sesuatu yang tadi ya disepakati gitu ya oleh kedua belah pihak sehingga akan menimbulkan hak dan kewajiban ya, kewajiban yang harus dilaksanakan dan hak yang harus terpenuhi gitu.
memberikan sesuatu gitu ya dalam prestasi itu, yaitu menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitur kepada kreditur. Nah, gitu ya. Kemudian melakukan perbuatan ya, artinya di sini melakukan perbuatan ya sesuai dengan isi ya, sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati gitu ya. Kemudian tidak melakukan suatu perbuatan, artinya sesuatu yang tidak boleh dilakukan dalam isi perjanjian yang telah disepakati gitu. Oke, lanjut ya. Oke, kita menyebutkan ya bahwasanya objek perikatan itu bukan prestasi saja gitu ya, tapi kita mengenal objek lain yaitu benda gitu. Biasanya benda. Nah, dalam perikatan ya menurut hukum perdata ini selalu berupa benda, karena perikatan itu bukan hanya isi janjinya saja, tapi ada objek juga ya. Objeknya apa? Bisa benda ya, bisa jasa gitu ya. Jadi di sini atur juga gitu benda dalam perikatan. Oke, nah di sini gitu ya, benda objek perikatan dapat berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak. Oke, selanjutnya adalah subjek perikatan ya teman-teman. Tadi subjek, kita belajar objek perikatan, sekarang kita belajar subjek perikatan. Nah, subjek perikatan itu disebut juga pelaku perikatan gitu ya, di mana perikatan yang dimaksud meliputi perikatan yang terjadi karena perjanjian dan karena ketentuan undang-undang. Nah, kemudian subjek perikatan ini juga tadi bukan hanya individu dengan individu, tapi ada badan hukum gitu ya. Dan setiap pelaku perikatan yang mengadakan perikatan itu harus, nah yang pertama nih kita harus memperhatikan dalam subjek perikatan ada kebebasan menyatakan kehendak sendiri, artinya tidak ada unsur paksaan ya, tidak ada unsur paksaan. Yang kedua ini tidak ada paksaan dari pihak manapun ya, sama tuh. Kemudian tidak ada penipuan dari salah satu pihak ya, dan kemudian tidak ada kehilapan pihak-pihak yang bersangkutan gitu ya. Artinya ini dalam keadaan sadar dalam melakukan perikatan ya. Boleh Sofa maju ke depan ya. Di sini ada pengertian somasi. Somasi adalah teguran dari si kreditur kepada debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Ketentuan mengenai somasi diatur ketentuannya di dalam pasal 1238 dan pasal 1243 KUHP Perdata. Di antaranya ada 3 cara terjadinya somasi, antara lain: yang pertama, debitur melaksanakan prestasi yang keliru, kemudian debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan, dan prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur karena kadaluarsa. Oke, terima kasih ya Sofa sudah membacakan materi yang disampaikan. Maka boleh duduk kembali ya. Oke, di sini bila kewajiban tidak dilaksanakan ya, tentunya yang pertama akan mendapat somasi ya. Berarti kalau kewajiban yang tidak dilaksanakan itu siapa tuh yang tidak melaksanakan kewajiban? Pihak kreditur atau debitur? Pihak kreditur. Pihak kreditur. Pihak kreditur. Debitur. Pihak debitur. Pihak debitur gitu ya. Pihak debitur yang tidak melaksanakan kewajiban ya. Nah, ini kan ada di bacaannya ya, debitur gitu. Oke. Akhir ya teman-teman. Nah, tadi kalau kita menemukan ada cedera janji gitu ya, atau ada seseorang yang memang tidak melakukan prestasinya gitu ya, itu yang pertama tadi akan terkena somasi gitu ya. Yang kedua ini akan terjadi one prestasi. Jadi sebelum kita one prestasi tentunya ada somasi dulu. Somasi tadi apa? Teguran ya, peringatan dulu gitu ya. Jadi kalau teman-teman nih mau melakukan perjanjian atau misalkan teman-teman kredit motor ya, terus tiba-tiba teman-teman tidak bisa membayar atau kredit macet gitu ya. Nah, itu teman-teman tentunya kalau misalkan di jalan ada leasing ya, pihak leasing ngambil motor, itu kan sekarang sudah tidak boleh ya.
kita sudah dilindungi oleh undang-undang bahwasanya tidak boleh mengambil barang kredit ya di tengah jalan atau dimanapun. Jadi pengambilan kredit macet itu hanya boleh melalui pengadilan sekarang itu ya, ada undang-undangnya, jadi tidak boleh gitu ya. Setelah kita disomasi tidak menemukan solusi ya, ditegur tidak ada itikad baik gitu. Nah, muncullah nih permasalahan biasanya dalam hukum perikatan atau hukum perjanjian nih ya, wan prestasi. Jadi wan prestasi itu di mana seseorang tidak memenuhi prestasinya. Tadi prestasi itu isi kesepakatan kan ya, yang terjadi di dua belah pihak gitu. Kalau perikatan itu tidak dipenuhi ya isi dari perjanjiannya, itu akan menimbulkan wan prestasi gitu ya. Nah, oke, sampai sini ya materi yang saya sampaikan terkait dari objek dan subjek dalam hukum perikatan. Nah, setelah ini kita tanya jawab ya. Ada yang mau bertanya terlebih dulu terkait dari materi yang saya sampaikan, objek dan subjek hukum perikatan? Boleh? Rifki ya? Saya Rifki. Bagaimana dalam perikatan hutang piutang orang yang memiliki kewajiban meninggal dunia? Kewajiban bayar hutang Ya. meninggal dunia. Ya. Oke. Jadi izin langsung menjawab ya teman-teman dari pertanyaannya Rifki ini. Barangkali teman-teman juga ada yang mau berpendapat ya. Bagaimana bila perikatan dalam hutang piutang ya, seorang yang berkewajiban membayar hutang meninggal dunia. Nah, jadi kalau dalam hukum perdata, yang pertama kalau hutang itu tentunya apa? Bakal dibawa mati ya. Kalau dalam sisi agama ya. Jadi kalau hutang itu bakal dibawa mati. Jadi terikat selamanya. Bahkan yang uang prestasi juga perikatannya masih ada, masih harus bayar hutang. Gimana kalau yang berkewajibannya meninggal dunia? Nah ini dalam hukum perdata ada yang namanya apa? Di bab waris ya, dibahas tuh. Jadi kalau orang yang meninggal dunia terus punya hutang, itu kalau dalam bab waris ini perlu dibayarkan terlebih dahulu hutangnya ya. Jadi kalau yang orang yang berkewajibannya meninggal dunia itu bukan perlu ya, tapi akan diwariskan kepada anaknya gitu ya, dengan syarat tertentu. Dengan syarat, ada syaratnya juga. Syaratnya apa? Yang berkewajiban hutang tadi ya masih memiliki harta waris ya. Jadi selama ada warisannya banyak atau cukup untuk membayar hutang, maka bayarkan dulu hutang-hutangnya ya. Makanya kalau orang yang meninggal kan harus cepat-cepat ya dibayar dulu kalau ada yang punya hutang atau ada yang punya janji gitu ya. Itu harus untuk ditepati ya. Jadi kalau orang yang berkewajiban membayar hutang ya tadi debitur meninggal dunia itu tetap harus dibayarkan, tapi dengan syarat tertentu ya. Kalau masih banyak hartanya ya cukup untuk membayar boleh. Kalau ada anaknya, nah ini permasalahan terhadap debitur yang tidak bisa menunaikan kewajibannya. Kalau sama sekali tidak bisa menunaikan kewajibannya, ini juga ada resiko yang harus ditanggung oleh kreditur. Karena mau dibayar oleh apa? Oleh ginjal gitu ya. Masa seperti itu gitu ya. Oke, mungkin cukup ya, karena jamnya juga sudah lebih ya sedikit. Jadi mata kuliah hari ini kita cukupkan ya teman-teman. Bila ada pertanyaan boleh teman-teman dicatat, nanti minggu depan boleh ditanyakan kembali ya. Oke, teman-teman terima kasih banyak atas waktunya ya dan kesempatannya ini hari ini teman-teman. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa teman-teman ambil ya dari materi yang saya sampaikan hari ini. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita baca hamdalah dulu bersama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.